kembali lagi bersama kami pada podcast Suara Waska episode 26. Bersama saya Putri Ananta dan rekan saya Brian. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, alumni dari SMK Negeri 1 Gianyar. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Karisma Putri Aprilia, biasa dipanggil Risma sih di sini. Oke. Jadi kakak kan setahu kita nih kakak lulusan dari atau alumni dari SMK Negeri 1 Gianyar. Ya. Dulu itu ambil jurusan apa sih kak? Saya ngambil jurusan bisnis digital. Oh, bisnis digital. Kenapa bisa memilih dari berbagai banyaknya jurusan di SMK ini lebih memilih di bisnis digital itu? Ada sejarahnya sih guys. Oh iya, ceritain kak, ceritain nggak apa-apa. Saya dulu tuh kan pengennya SMA, Iya. terus sama orang tua nggak dikasih karena emang basicnya nggak di sana kan. Dari kecil emang suka kayak berbisnis kayak gitu. Akhirnya sama orang tua kayak coba aja dulu di sini kayak gitu. Akhirnya kayak pas nyoba di sini tuh susah banget keterimanya, bener-bener kayak susah banget sampai seminggu kemudian baru keterima gitu. Oh, gitu. Sampai dibantuin sama temen buat ngeprosesnya itu. Kakak kan tadi bilang suka berbisnis sejak kecil gitu. Iya. Mungkin kakak sekarang punya bisnis mandiri? Punya dong. Apa tuh? Apa itu? Kasih tau dong. Buket, kalian jangan lupa beli ya. Buket apa tuh? Mungkin ada Instagramnya atau apa? Ada Buket GYR. GYR. Buket _ GYR. Oh. Mungkin nanti Buket kita ada. bisa kasih ya di Iya, caption. di caption. Buket apa aja tuh yang tersedia? Yang Semua sih, semua kayak buket snack, buket uang, kayak gitu-gitu Berarti kakak semuanya. menerima requestan dari ini? Iya, menerima. Soalnya kan kalau misalnya kita yang giniin sendiri belum tentu mereka suka. Jadi kita harus menerima apa yang customer butuhkan kayak Iya, gitu. betul banget. Sesuai requestan customer ya Iya. kak ya. Selain jadi bikin-bikin buket nih, apa kesibukan Kak Karisma? Kerja. Kerja. Kerjanya apa? Kerjanya di digital marketing di bagian admin media sosial sih. Itu ada perusahaan nih, perusahaan. Ada Apa tuh nama namanya perusahaannya? ini SG Management. SG Management. Iya, jadi dia tuh mencakup 3 ya, kayak misalnya 2 restoran sama 1 bakery kayak gitu. Oh. Berarti Karisma itu memegang bagian sosial media di Bagian- perusahaan tersebut. Iya, bagian sosial media, kayak kerjaan office-nya, kayak misalnya apa yang perlu direkap bulan itu, kayak gitu-gitu sih, absen, kayak gitu-gitu. Mungkin menurut aku ya Putri ya, kayak dari jurusan bisnis digital untuk megang media sosial lumayan challenging nggak sih? Dan kenapa kakak bisa di situ tuh terpilih untuk memegang media sosialnya dia? Ada sejarahnya juga sih. Iya, oke, ceritain. Soalnya dulu kan awal mulai kerja kan di butik nih. Iya, benar. Tapi kayak ngerasa nggak cocok gitu kan, terus jaraknya juga jauh. Akhirnya coba lagi ke restoran, tapi di situ di bagian waitress. Oh, waitress. Tapi kan kayak nggak cocok juga kan. nggak masuk. Akhirnya kayak nyoba lagi tuh di laundry. Tapi pas di laundry itu tuh saya bawa CV kan, tapi CV-nya saya kayak kayaknya kita nggak perlu CV deh. Tapi CV itu dilihat sama pemilik owner restoran itu dan saya disuruh jadi admin gitu aja. Oh, gitu. Berarti sempet nyoba-nyoba kerja di banyak ini ya? Iya, makanya kayak kok nggak cocok. Terus pas kesini tuh kayak, wih semangat banget gitu kan, sesuai jurusan Iya. juga gitu. Masuk ya? Masuk. Itu kira-kira kantornya di mana tuh kak? Kantornya ada di di deket stadion Iwayan Dipta. Oh, stadion di. Oh, berarti nggak jauh-jauh banget ya? Iya, tapi aku kerja di lapangan sih guys. Oh, jadi kakak kecuali bekerja dan mempunyai usaha sendiri, kan itu menurut Brian udah berusaha atau progres yang sangat bagus banget dari kakak setelah lulus dari SMK 1 Gianyar nih. Terus gimana sih kesan-kesan kakak sekolah di SMK 1 Gianyar ini? Luar biasa sih, kayak banyak banget ilmu yang aku dapetin gitu loh. Iya. Kayak dari media sosial, bisa megang komputer, kayak gitu-gitu sih. Dan itu kayak berguna banget buat aku yang sekarang gitu. Iya. Kalau gue tahu kakak kelulusan tahun berapa nih? Tahun ini Tahun ini, Iya. tahun 2025. Iya, Iya. keren banget dong langsung dapet fresh kerjaan. graduate nih. Iya, guys. benar banget. Itu makanya aku kayak benar-benar termotivasi dan terinspirasi banget dari kakaknya. Keren banget gitu loh, baru lulus udah punya usaha sendiri, udah bekerja gitu. Iya, apalagi Hebat banget. Iya, udah punya bisnis sendiri, terus Iya. kerjaannya juga udah mantap sesuai sama Passionnya, jurusan bidangnya. jurusan yang diambil.
Jadi kecuali itu kesibukan kakak mungkin dari lulus SMK ini ada kuliah mungkin atau apa? Ada dong. Kuliahnya tuh di mana kak? Di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Instiki. Instiki. Itu Iya. ambil jurusan apa? Bisnis digital lagi dong. Nah, biar sejalur. Ya, Iya. sejalur dari SMK. Jadi mungkin dari kayak segmen-segmen sebelumnya ada namanya Kak Cynthia, alumni kita tuh juga Iya. di Instiki Kak. Dan Kak Teti itu dia dulu jurusan AK dan Kak Teti itu kalau masuk ke jurusan AK juga di Instiki itu katanya lebih mudah dari yang teman-teman lainnya karena di SMK tuh udah bisa dibilang memantapkan diri banget gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kita sudah punya Iya, bekal gitu ya benar-benar untuk bekal kuliah. dan Iya. lebih jago dari teman-teman yang lain gitu. Iya sih, emang bener saya waktu ke kampus juga kan dijelasin tuh Iya. nanti jurusan aku tuh kayak mau ngapain aja, tugasnya ngapain aja, dan itu kayak bener-bener dapat banget ilmunya di sini gitu. Iya. Apalagi memang kayak di bisnis digital tuh lebih banyak kayak ngambil video, ngambil Oh, foto buat mempromosikan suatu brand atau suatu perusahaan kayak gitu. Biar halayak yang melihat itu bisa tertarik gitu ya kayak. Selama kakak bekerja nih sebagai admin media sosial, itu ada nggak sih kesulitan yang kakak alamin gitu? Iya. Mungkin kesulitannya itu cari idenya sih. Oh, iya. Soalnya kan kalau misalnya kayak gitu tuh kita harus kreatif ya. Iya, menggali ide itu emang mahal ya. Bener banget. Sulit itu, Iya, jadi sulit. kayak Susah. Harus selalu punya ide. iya, Iya. pecah ya kepala. Mungkin Kak mencari ide itu perlu mood atau apa gitu Kak? Perlu mood yang bagus Perlu sih. mood banget berarti. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya mood nih, Iya. mood kita jelek, jadi kayak kita juga malas gitu loh nyari ide. Iya, bener banget. Berarti pekerjaan kakak ini udah sesuai hobi dong? Sudah dong. Oke. Terus kayaknya menurut Brand dan Kakak ini udah menjalankan kuliahnya apa belum? Belum, baru oke. mulai tahun ini sih, terus belum mulai juga. Oke. Terus Kakak udah ada rencana atau pasti Kakak sudah ada planning untuk membagi time manage-nya Kakak gitu? Sudah. Dan itu menurut Brand kesibukan Kakak benar-benar padat banget sih. Dan gimana sih Kak itu cara untuk memanage waktu Kakak gitu? Jadi kan kuliahnya nih pagi. Iya. Jadi pagi itu mulai kuliah tuh. Jam 8 kita harus ke Denpasar itu. Iya. Pulang pergi? Iya, PP soalnya kan kerja juga di Gianyar. Iya. Jadi waktu habis pulang dari kampus langsung kerja. Nanti Wow. pulang kerja baru istirahat. Jadi lelah banget dong. Iya, jadi nanti Itu full day atau gimana pekerjaannya? full day. Full day? 8 jam. Keren. Berarti kira-kira kan pulang dari kuliah itu, terus kakak lanjut bekerja itu, kakak berarti dari Denpasar ke Gianyar lagi gitu? Ya. Oh my god. Tapi kan kerjaan kayak gitu tuh fleksibel banget tau guys waktunya. Oh, fleksibel. Jadi misalnya nih besok kita nggak bisa hadir karena mungkin kesibukan di kuliah tuh padat gitu Iya. kan di kampus. Jadi kita bisa ngambil video lebih banyak untuk di-upload di media sosialnya. Oh, Yang gitu. penting kita ada bawa satu properti perusahaan aja. Terus misalnya handphone Ya. buat ngebalesin ulasan-ulasan di Google, buat balesin DM, terus kayak balesin customer-customer yang tanya ke kita kayak gitu. Mungkin itu kakak bisa spill nggak sih dari kayak kakak menjadi pemegang media sosial di kantor itu, kayak kakak katanya membalas ulasan-ulasan tuh kayak gimana maksudnya tuh? Jadi misalnya nih ada yang komentar di ulasan Google kami gitu Iya. kan, atas nama perusahaan kami, jadi kita ngebales kayak kalau misalnya komentarnya bagus, Iya. kita balas terima kasih ya kak, ditunggu kembali kedatangannya Oh, kayak gitu. gitu. Yang positif lah, yang bagus-bagus. Terus nanti kalau misalnya ada yang kurang nih dari perusahaannya, kita minta maaf kayak gitu sih. Mungkin kakak punya pesan gitu untuk teman-teman yang mungkin terinspirasi nanti Iya. dari kakak gitu, punya pesan. Kalau buat teman-teman itu yang penting percaya diri aja sih, Oh, iya, kayak percaya diri. tentang apa maksudnya ya, kayak kemampuan kalian nih, kalian punya kemampuan, tapi kalian nggak yakin gitu loh mau bekerja di suatu sesuai gimana sih ngomongnya? Sesuai passion kita. Iya, oke. iya. Jadi kita harus percaya diri aja, apalagi Iya. kalau kita punya ijazah sesuai sama fashion kita tuh bener-bener good banget. Jadi Iya. kita harus memahami diri kita sendiri dulu, Iya. terus cari tahu hobinya apa, dan biar bisa enjoy sama pekerjaan Iya. kita. Iya, gitu ya. bener. Karena kalau udah sesuai dengan passion kita, sesuai hobi kita tuh bakalan
bagus banget sih kita bekerjanya dengan Iya, ikhlas benar-benar. dan nggak ada rasa lelah gitu, nggak berpikir stres atau apa ya kan. Dan mungkin kakak bisa nyampein ke adik-adik kelas kita yang SMP udah lulus terus masuk ke SMK, Bingung pilih iya jurusan apa. bingung pilih jurusan apa gitu. Kalau misalnya buat kalian nih yang adik-adik yang masih SMP, itu tentuin dulu fashion kalian tuh waktu SMP kayak gimana. Iya. Nanti baru kalau misalnya mau masuk SMK atau SMA, baru kalian bisa nentuin gitu loh. Kalau misalnya kalian ngambil jurusan asal-asalan, takutnya nyesel di kemudian hari dan nggak berguna kayak gitu. Apalagi ada yang ikut ngikut teman ya kayak banyak banget. Banyak banget yang kayak gitu. Iya. Nggak tegak pendirian tuh nggak boleh guys. Iya. Iya benar banget, benar banget. Kayak dulu aku mau ngambil perkantoran tapi nggak ada basic ke sana. iya. Oh iya. Untungnya ya. ketemu Untungnya bisnis nggak digital. keterima di situ. Tapi untung di bisnis digital ini membawa kakak sukses juga sekarang iya, ya. kayak gitu sih. Semoga juga lelah-lelah kakak kayak kuliah, bekerja dan usaha kakak itu bisa menghasilkan dan sukses ya kak ya. Amin. Amin. Dan juga kakak itu bisa nggak sih kakak itu berpikir kalau apa tuh membuka usaha ini lebih besar lagi kayak umpamanya itu kakak udah punya store atau tempat tersendiri? Belum sih, baru pribadi Iya di maksud rumah brand aja. itu kakak mau bikin store gitu nggak Iya apa mungkin gimana? ada rencana mau Iya. bikin toko gitu. Mungkin buka cabang di Denpasar di mana itu gitu kak? Ada, yang pastinya ada, cuman kayak belum kepikiran sampai ke sana aja sih. Oh, gitu. Karena kan sekarang masih sibuk untuk jenjang karir, Iya. untuk kuliah juga ngambil ngambil ilmunya kayak gitu. Masih pusing gitu. Iya benar. Terus kemarin kakak daftar kuliah di Instikit itu apa lewat jalur apa sih? Mandiri. Oh mandiri. Ya. Saya nggak mau pusing-pusing, guys. Itu nggak ada tesnya kalau mandiri gitu. Ada. Jadi kita nanti tes kayak tes IQ gitu. Tesnya di handphone sih. Oh di Oh, handphone. online. Nggak ada di datang ke Instikinya itu. Ada. Ada. Kayak kita interview gitu, kita interview. ditanya-tanya supaya kita nggak salah jurusan juga Berarti nantinya. sekarang belum mulai interview itu. Udah. Oh udah. Udah, kemarin udah mulai sih kayak ditanya kenapa ngambil bisnis digital kayak gitu kan. Kenapa nggak ngambil yang lain? Takutnya kan juga nanti kitanya salah jurusan juga gitu, atau Iya, takutnya benar ngikut-ngikut gitu. Mungkin segitu aja. Iya mungkin segitu aja ya kak ya. Dan pembahasan kita hari ini benar-benar Oh, seru banget. Dari Kak Karisma yang baru lulusan dari SMK guys, itu udah memiliki usaha sendiri dan bekerja juga di tempat atau usaha orang lain gitu. Terus dan berkuliah di Instikit itu benar-benar sibuk banget dan bisa memiliki planning juga memanage waktu ya kan. Semoga dari cerita Kak Karisma bisa menginspirasi kalian semua dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Bye. Thank you Kak. You did good. You did great.